Tema penting yang akan saya angkat pada update Picup kali ini adalah respon member Picup terkait hilangnya video di channel MFBS atau My Future Business School. Langsung aja ya. Lapor, channel MFBS kontennya sudah dihapus, silahkan cek. Kayaknya si Wilbert mau cuci tangan tuh. MFBS videonya di-delete semua, emang kelakuan buronan kayak gitu. Sama seperti Louis Ridwan dan Bidan Anis. Mereka ngapus video yang sudah diupload. Entah menghapus atau hanya menyembunyikan dari publik. Intinya video mereka sudah tidak terlihat secara nyata. Kelihatan banget pelin-pelannya. Mau ngilangin jejak digital kali ya. Eits, penipu Picup mau ngilangin jejak ya. Semuanya telat, mereka udah kabur. Nggak kabur, kalau kabur ditembak pantatnya. Haha, emang pantat ayam ditembak. Apa yang Anda rasakan, saya pun rasakan. Toh saya dan Anda sama-sama VTuber, sama-sama member. Begitulah kira-kira kata-kata mutiara Wilbert Karimun yang ngakunya member Picup. Kalau udah hidup scam aja ngaku member. Ah, dulu ngaku founder. Mana yang bener? Kepengen ketemu dan nonjok mukanya si Wilbert. Gimana rasanya ya? Karena tujuan utama Picup adalah memberikan Indonesia sebuah harapan palsu di tengah sulitnya pandemi. Bisa cairkan pipi di minimarket nggak ya? Kalau bisa lumayan buat beli minyak goreng. Hihihi. Manajemennya aja udah kabur. Gimana Picup mau on? Sekarang udah nggak ada lagi yang membahas Picup on. Yang ada pelaporan ke pihak berwajib. Buat Anda yang sudah merasa dan sadar sudah ketipu Picup, seharusnya 1 tahun terakhir ini sudah punya pengetahuan untuk memilih bisnis lewat APK mana yang bagus dan mana yang berpotensi scam. Bisnis lewat APK Shopee atau Bukalapak kan jelas menguntungkan. Ngapain coba-coba APK money game? Kecuali memang hobi sih, ya no comment. Sudah 2 tahun member Picup terkatung-katung tidak ada kejelasan. Ayo, siapa aja yang kena kibul Picup Marketplace? Monggo lapor. Picup itu APK bodong goblok. Leader saya yang satu kampung akan saya laporkan ke Bareskrim biar mampus dia. Nyam, 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 nyam. Enaknya makan duit bebek dungu VTuber. Maknyus. Gitu katanya Wilbert Penyamun dalam persembunyiannya. Picup sudah ambyar. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Sebenarnya ambisi Picup adalah mau mengalahkan Tokopedia dan Shopee, tapi dalam mimpi. Hah, cara P+ nipu. Kita disuruh migrasi Mega Copy, pakai bayar lagi. Terus disuruh beli produk yang gak jelas. Dan harga produknya mahal gila lagi. KVI itu grup yang isinya cuman tanya kabar. Habis itu ngopi-ngopi, tapi ngopinya pakai stiker. Kalau ada member yang kritis langsung ditendang alias di-kick. Wilbert dan Jack Goe sangat senang terhadap kalian VTuber yang kuat dan sabar menunggu. Apalagi sampai mengikhlaskan uang pipi pastrek kalian hangus. Hihihi. Member Picup masih menunggu kerja tim 9. Semoga sebelum puasa bisa on. Tim 9 itu makhluk apa ya? Makhluk astral kah? Kok tidak ada wujudnya? Mari kita semua mengenang pusaka nonton iklan dibayar dolar. Ragumu rugimu. Pusaka Picup sedang dicuci para foundernya. Hanya tersisa pusaka utang para member yang fast track saja. Haha. Menyedihkan akhir tragedi ini. Kita lanjutkan. Inspirasi Jumat Barokah menjadikan kegagalan sebagai sumber inspirasi. Orang biasa mengartikan kegagalan adalah ketika tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Ketika orang mengalami kegagalan, sebenarnya dia telah melakukan usaha dan berjuang mewujudkan tujuan. Artinya dia aktif bukan pasif. Sebagai contoh guys, orang yang berusaha latihan menyetir mobil tetapi masih gagal, itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak gagal karena tidak berusaha latihan menyetir mobil. Paham kan? Maka sebenarnya ketika terjadi kegagalan, perlu dipikirkan apa yang menyebabkan kegagalan tersebut. Apakah karena masih kurang dalam berusaha,
kurang berdoa, atau kurang ikhtiar dan kurang dalam ibadahnya. Di titik mana yang perlu diperbaiki dan dibenahi? Atau sebenarnya Tuhan Sang Maha Tahu sedang menyayangi kita dengan memberikan kegagalan itu? Karena sebenarnya ada hal yang lebih baik yang harus kita perjuangkan. Oleh karena itu, sebenarnya kegagalan adalah sumber inspirasi. Kegagalan adalah sumber pelajaran untuk membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Dan kegagalan adalah sumber cerminan untuk membenahi diri luar dalam menuju kesuksesan yang paling tepat bagi kita. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi pelajaran bersama mereka. Jadilah orang-orang yang memiliki kebaikan dan ketulusan dalam hati yang terdalam. Seperti berlian, walaupun terkubur dan bercampur dengan yang lainnya, tetaplah bernilai. Ketika kita memutuskan untuk memilih sebuah aset, tentunya kita wajib pahami dulu syarat-syarat aset sebagai berikut. Legalitasnya di mana? Konsepnya masuk akal nggak? Ada manajemen risikonya nggak? Kemudian, tim manajemennya selalu kompeten nggak? Kemudian, ada underlying asetnya nggak? Terus, proyeknya ada nggak? Dan terakhir, utilitasnya sudah ada belum? Apakah Anda ingin mengubah hidup Anda menjadi lebih baik? Caranya adalah mulailah dengan mengubah kata-kata Anda. Sesimpel itu, coy. Kata-kata yang Anda ucapkan punya kuasa, apalagi diucapkan dengan penuh keyakinan. Oleh sebab itu, mengubah hidup menjadi lebih baik, ubahlah kata-kata Anda. Mulailah dengan mengucapkan kata-kata impian Anda. Misalnya kata-kata positif, kata-kata sukses, keberhasilan, kata-kata membangun, dan sejenisnya. Bukan malah mengatakan kata-kata kegagalan, atau kesulitan, atau ketakutan. Karena itu hati-hati dalam berpikir dan berkata-kata. Mengatakan hal baik dan positif sangatlah penting. Karena oleh pikiran bawah sadar kita, semua itu akan diterima dan menjadi program. Ketika semua unsur pendukung sukses dibenahi, maka kehidupan Anda akan berubah ke arah yang jauh lebih baik. Dan peluang bisnis dan kesuksesan Anda akan datang mengalir seperti air. Jangan menunda-nunda untuk berbisnis. Mulailah dari sekarang atau Anda akan kehilangan kesempatan emas Anda. Semangat menembus batas. Resiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil resiko apapun. Dunia ini berubah sangat cepat. Satu-satunya strategi yang dijamin tidak akan gagal adalah tidak mengambil risiko apapun. Catat tuh, brother. Mengapa yang kaya tetap kaya dan yang miskin sulit menjadi kaya? Jawabannya adalah program. Otak orang miskin terbiasa menerima kata-kata keluhan seperti kalah, susah, sulit, dan resah. Dan segudang kata-kata pembenaran atas ketidakmampuannya. Ia bersembunyi di balik tanggung jawabnya terhadap hidupnya sendiri. Dan ia terbiasa menjadi korban. Sementara orang kaya menanamkan ini kepada dirinya setiap pagi. Saya berbakat, saya kuat, saya disiplin, saya fokus, saya kaya. Inilah sebuah program dalam diri kita yang akan memicu semua keputusan. Apa kata-kata di dalam dirimu jika kau selalu kalah dengan dirimu sendiri? Kamu memberi kontrol kepada sesuatu di luar dirimu. Dan hidup ini bukan milikmu, tetapi milik program yang salah pada dirimu. Maka dari itu guys, brother and bro and sister, kalian wajib jaga pikiran, jaga perkataan, dan jadilah pemenang. Gitu aja kok repot. Sekian update VTube penting krusial kali ini. Semoga mencerahkan dan menghibur dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di next video. See you.